Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah dosa berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kalian tidak lagi menuruti keinginannya. Janganlah kalian menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk dijadikan senjata-senjata kebenaran. Sebab kalian tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kalian tidak berada di bawah hukum Taurat, melainkan di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita berbuat dosa karena tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah hukum kasih karunia? Sekali-kali tidak. Tidak tahukah kalian bahwa dengan menghambakan diri kepada seseorang untuk mentaatinya, kalian menjadi hamba orang itu? Bahwa kalian harus mentaati dia, baik dalam dosa yang memimpin kalian kepada kematian, maupun ke dalam taatan yang memimpin kalian dalam kebenaran. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kalian hamba dosa, tetapi sekarang kalian dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah disampaikan kepadamu. Kalian telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, biarlah Israel berkata demikian. Jikalau bukan Tuhan yang memihak kepada kita, ketika manusia bangkit melawan kita, mereka telah menelan kita hidup-hidup, ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Maka air telah menghanyutkan kita, dan sungai telah mengalir menembus kita. Telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Terpujilah Tuhan yang tidak menyerahkan kita menjadi mangsa bagi gigi mereka. Refren, pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Camkanlah ini baik-baik. Jika tuan rumah tahu pukul berapa pencuri akan datang,
Ia tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Hendaklah kalian juga siap sedia, karena Anak Manusia akan datang pada saat yang tak kalian sangka-sangka. Petrus bertanya, Tuhan, kami sajakah yang kau maksud dengan perumpamaan ini, ataukah juga semua orang? Tuhan menjawab, siapakah pengurus rumah yang setia dan bijaksana yang akan diangkat oleh tuannya menjadi kepala atas semua hambanya untuk membagikan makanan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika tuan itu datang. Aku berkata kepadamu, sungguh, tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Tetapi jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukuli hamba-hamba lain, pria maupun wanita, dan makan minum serta mabuk, maka tuannya akan datang pada hari yang tidak disangka-sangkanya, dan pada saat yang tidak diketahuinya. Dan tuan itu akan membunuh dia, serta membuat dia senasib dengan orang-orang yang tidak setia. Hamba yang tahu akan kehendak tuannya, tetapi tidak mengadakan persiapan, atau tidak melakukan apa yang dikehendaki tuannya, ia akan menerima banyak pukulan. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Barang siapa diberi banyak, banyak pula yang dituntut daripadanya. Dan barang siapa dipercaya banyak, lebih banyak lagi yang dituntut daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, iman mendorong kita untuk menjadi pribadi yang semakin mawas diri terhadap segala sesuatu dan terlebih tentu terhadap perjalanan hidup kita masing-masing. Iman itu pula lah yang menuntun kita untuk melihat, mengarahkan diri pada tujuan dan kehendak Allah dalam setiap peristiwa-peristiwa hidup. Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk semakin menyelami misteri iman dengan kewaspadaan, dan terlebih tidak hanya menunggu dan menunggu, tetapi sebenarnya memanfaatkan semua kesempatan yang telah diberikan Tuhan dalam hidup kita. Maka bagaimana mawas diri yang terbaik? Tentu adalah menggunakan segala hal, terlebih rahmat dan talenta yang diberikan Tuhan dalam hidup kita untuk semakin dipersembahkan dalam setiap perjalanan hidup kita. Maka semoga kita menyadari anugerah-anugerah Allah ini dan sekaligus juga kesempatan untuk terus mengembangkan diri, sehingga akhirnya kita ditemukan sebagai murid-murid Tuhan yang tekun, setia, dan mengupayakan yang terbaik dalam hidup kita. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.